Malam Dokter Sidratata, Malam. Pak Agusto, Ya, selamat malam. sehat ya. Alhamdulillah. Amin. Nah Pak Agusto, sebagai aktivis cyber yang mengamati media sosial, Ya. ini ada pergantian Panglima TNI, ya, sedikit menimbulkan kontroversi, ya, dianggap ada cawe-cawe ikut campur presiden dan sebagainya. Menurut Anda, pengamatan di media sosial yang Anda tangkap seperti apa? Ya, sebelumnya saya mau tanya cawe-cawe maksudnya dari siapa, pengamat atau dari publik? Anda aja. Oh gitu. Penangkapan Anda. Ya, kalau saya sih melihat dari perspektif media atau cyber atau perkembangan informasi netizen, memang belakangan ini di tengah-tengah situasi maraknya persoalan Mahkamah Konstitusi, gitu kan, muncul rencana pergantian presiden. Nah, sebetulnya kan Panglima TNI. Pergantian Panglima TNI. Menurut saya pergantian Panglima TNI itu hal yang wajar, tadi disampaikan oleh Dr. Sidra. Karena Undang-Undang TNI Nomor 53 telah mengatur untuk masa pensiun perwira adalah usia 58 tahun, sementara Tamtama Bintara 53 tahun kan. Dan kebetulan Laksamana atau Panglima TNI Laksamana Yudo Margono ini kan tanggal 26 November sudah memasuki usia 58 tahun. Dan sebelumnya DPR Komisi 1 Bu Mutia sudah menerima surat perintah, surat presiden yang membahas terkait dengan pergantian. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan situasi ini ada semacam intervensi presiden, ya itu kan pernyataan dari pengamat militer. Kebetulan pengamat militer itu kalau saya lihat dari media itu adalah dari Ibu Koni ya, Ibu Dr. Koni. Memang kalau saya mengikuti apa yang disampaikan Bu Koni itu, apa saja yang disampaikan? Ya, apa saja? Ya memang terkesan kontroversi gitu, karena disampaikan di situ tersirat dalam penyampaian itu bahwa Presiden melakukan intervensi sehingga masa pensiunnya Pak Yudo ini sebelum waktunya. Padahal kan kalau kita merujuk pada informasinya Komisi 1 DPR RI tidak demikian, karena pelaksanaan akan dilakukan tanggal 26 November 2023, yaitu sesuai dengan usianya Pak Yudo menginjak ke usia 58 tahun. Itu artinya sesuai dengan undang-undang. Ada alasan Bu Koni tadi bahwa Pak Yudo ini berhasil dalam bidang pertahanan, poros maritim. Ya memang menurut informasi yang disampaikan oleh pengamat yaitu Bu Koni, bahwa selama menjabat sebagai Panglima, Pak Yudo ini memang sudah mampu menciptakan angkatan perang di sektor kelautan. Itu yang disimpulkan oleh Bu Koni. Nah, sehingga di situ ada juga pernyataan yang disampaikan, apa sih persoalannya kenapa Pak Yudo harus diganti cepat-cepat sementara Pak Yudo punya prestasi gitu. Nah, ini justru yang saya mau tanyakan juga nih kepada Ibu Koni kalau dalam konteks perspektif media ya. Karena ini juga bisa saja menimbulkan persepsi yang keliru kepada publik kalau itu tidak dijelaskan apa persoalannya di situ. Karena di satu sisi Pak Yudo memiliki prestasi, di sisi lain ada ungkapan dari Bu Koni, apa sih masalahnya gitu, orang Pak Yudo itu sukses gitu, kenapa harus buru-buru diganti. Nah, ini kan yang harus kita media khususnya harus tahu ya, digali lagi apa. Itu satu sisi. Nah, di sisi lain juga kan ada hal-hal juga kemudian mengembang, ada kekhawatiran dari Bu Koni akan terjadi people power yang selama ini dia khawatirkan itu bisa terjadi. Nah, ini juga harus dijelaskan juga apa gitu loh. People power yang dimaksud oleh Bu Koni itu akan terjadi itu oleh karena apa? Apa karena pergantian variabelnya apa? Kemudian apakah ini kaitan dengan, karena kalau saya lihat dari tampilan atau konferensi pers yang dilakukan oleh kawan-kawan media saat menanyakan itu kan sekitar 6 menit ya, dan ditonton itu sekarang jumlahnya sudah 1 juta lebih ya. Artinya ini memiliki daya tarik tersendiri dari aspek media ini. Ya memang selalu begitu, kalau media itu kan ada statement apalagi ada pernyataan yang menarik, kontroversi, itu selalu menjadi perhatian. Nah, ini justru supaya tidak akan muncul perspektif yang liar, seharusnya ada klarifikasi berikutnya gitu, apa gitu kan, di tengah situasi seperti ini. Nah, tentang kekhawatiran Bu Koni bahwa TNI ini dapat dijadikan alat presiden, ini bagaimana? Ya memang di situ ada ungkapan ya, jangan sampai
TNI dijadikan alat ya atau digunakan untuk kepentingan politik. Maksudnya saya juga kurang paham maksudnya apa. Tapi kalau sekilas saya menduga ya sekilas seolah-olah TNI itu bisa digunakan untuk sebagai alat kekuasaan untuk melakukan tekanan-tekanan politik yang lebih berpihak kepada kekuasaan. Itu barangkali ya, tapi ini kan jelasnya lagi kalau dikonfirmasi ya. Nah menurut saya sih selama saya ikuti perjalanan TNI dari mulai sejarah Subdi Panglima Sudirman sampai dengan hari ini, tapi saya menyaksikan bagaimana zaman sebelum reformasi 98 di situ ada Panglima Faisal Tanjung, kemudian diberikan kepada Panglima Jenderal Wiranto. Itu juga terjadi pergolakan, tepatnya di pergantian Jenderal Faisal Tanjung kepada Jenderal sama-sama ini belum ada materi-materi yang sekarang Dr. Sidra sampaikan dari Angkatan Darat Faisal Tanjung ke Pak Wiranto. Itu juga tidak terjadi gejolak yang sifatnya tuh yang dikhawatirkan ya. Mungkin yang dikhawatirkan adalah kudeta dari TNI. Saya belum pernah melihat dan tidak ada sejarahnya TNI melakukan kudeta di Indonesia. Karena TNI itu punya politik sabta marga, politik negara ya. Oh iya, salah satu kekuatan TNI sampai hari ini dia memang memiliki prinsip, selain 8 prinsip TNI juga dia sabta marga. Salah satunya dia harus setia kepada presiden, setia kepada bangsa dan negara. Bangsa negara itu kan negara kita artikan sebagai struktur negara yang di mana di situ ada presiden, DPR dan sebagainya. Sementara bangsa itu adalah berkaitan dengan masyarakat, penduduk, rakyat. Nah, kalau kita kaitkan dengan Sumpah Sabta Marga, TNI dalam situasi apapun dia akan pegang kepada Sabta Marga yang dia harus loyal kepada bangsa negara yaitu rakyat. Nah, itu sudah teruji ketika peralihan dari zaman Soekarno ke Soeharto itu terjadi kan gejolak juga, muncul MPRS. Posisi TNI di mana? Meskipun dia jadi korban G30 PKI waktu itu, dia tetap pada pro rakyat. Kemudian di gejolak tahun 98 dari Faisal Tanjung ke Jenderal Wiranto, Pak Wiranto tidak melakukan kudeta apapun, padahal peluang untuk melakukan pengambilan kekuasaan kepada Pak Harto sangat besar dan bahkan ada pendapat ya dari banyak tokoh saat itu kenapa Pak Wiranto tidak ambil kekuasaan, itu bisa termasuk Prabowo ya. Ya termasuk Prabowo gitu. Tapi kan tidak terbukti. Artinya kekhawatiran terhadap TNI apa yang kalau saya kaitkan dengan pernyataan Bu Kony ini, saya pikir itu jauh ya kalau melihat sejarah. Tapi bukan berarti tidak mungkin, bisa saja. Jadi semua itu dalam konteks pernyataan dari pengamat Ibu Kony ini, saya pikir ya sah-sah saja. Cuman kan tentunya akan menimbulkan implikasi-implikasi lainnya, khususnya di publik yang sekarang ini begitu terbuka dan mudah mengakses informasi yang begitu deras. Kalau tidak ada penjelasan selanjutnya, saya sih berharap ada penjelasan selanjutnya supaya tidak salah kaprah di publik. Karena bagaimanapun Bu Kony ini, tanpa saya menghilangkan rasa hormat, saya akui beliau ini memang memiliki pengalaman, apalagi beliau kan lulusan dari alumni Pak Sidra. Ya salah satunya. Berikutnya juga Bu Kony kan lulusan dari Institute Nation Security Tel Aviv, Israel. Bu Kony lulusan Israel. Ya? Penelitian riset. Oh penelitian. Jadi bukan lulusan sana ya? Iya, lulusannya di UI. Riset. Oh, ya. Tapi riset doktornya karena komparasi antara pertahanan Israel dengan pertahanan Indonesia. Oh gitu. Oh jadi riset ya. Artinya ya apalagi kan Bu Kony ini kan sudah melakukan tadi disebut oleh Dr. Sidra, dia memiliki kemampuan analisa yang tinggi. Artinya Israel pun dia jadikan sebagai objek untuk analisa, kemudian Indonesia dan perkembangan dunia. Artinya sudah pastilah Bu Kony punya satu analisa yang lebih dalam lagi, cuman mungkin ini tidak terungkap. Oke Pak Augusto, kalau Bu Kony ini kan gencar menyuarakan tentang people power, bahwa Jokowi cawe-cawe akan menimbulkan gejolak. Cocok nggak dia? Siap nggak dia untuk menjadi pemimpin people power nih? Kalau Bu Augusto siap nggak? Ya kalau saya sih gini, kembali kepada apa yang disampaikan Bu Kony. Kita dorong aja dia. Ya kan gini deh. Jadi kalau kemarin memang tersirat ya, Bu Kony itu mengkhawatirkan selama ini kekhawatiran terhadap people power itu bisa terbukti ya, bisa terwujud ya kalau memang persoalan-persoalan tadi itu yang kategori cawe-cawe kan macam-macam nih. Intervensi ke MK, kemudian munculnya dugaan dinasti politik, kemudian munculnya cawe-cawe dalam pemilihan atau pergantian panglima,
dan juga kekhawatirkan terkait dengan adanya people Masyarakat power. siap nggak dia memimpin people power gitu? Ya kalau Bagus siap mana-mana. ya kalau saya kan sebagai publik ya kan, kalau memang itu sudah memang arahnya ke sana, dan sebetulnya people power nggak bisa dibikin seperti itu, diciptakan. Artinya kan ada unsur-unsur lain juga gitu. Meskipun ada pernyataan kekhawatiran people power, tapi harus ada unsur-unsur lain yang mendukung. Dan sampai hari ini saya belum bisa menyimpulkan people power itu akan terjadi kapan, karena itu memang ibaratnya kita menanti sebuah godot gitu ya, menanti sebuah harapan yang kita pun sampai hari ini mungkin Dr. Sidra juga kalau ditanya soal people power ada unsur-unsurnya gitu. Oke, Ya, baik. Sekarang jadi kesimpulan pada ini. Ya, Bu Kony itu memang pernah membuat gerakan positif people power. Jadi bukan people power dalam pengertian gerakan massa melawan penguasa, tapi ini sebaliknya melakukan seminar gerakan ilmiah di mana-mana di berbagai kota dalam rangka memahami people power dalam pengertian positif. Makanya kemudian Bu Kony waktu itu tagline-nya positif people power. Nah, yang kedua yang saya mungkin perlu menambahkan penjelasan bahwa dalam perspektif sistem pertahanan kita ini kan defense aktif. Jadi kalau ada ancaman, kalau ada serangan, baru kemudian kekuatan pertahanan ini diberdayakan. Nah, sementara memang yang diharapkan oleh Bu Kony itu TNI itu menjadi angkatan perang. Gitu. Nah, kalau angkatan perang itu berarti dia akan menjadi militer yang ofensif, langsung di luar ZEE, kemudian objeknya adalah musuhnya adalah ancaman militer dari luar Indonesia. Nah, sementara dalam perspektif defense aktif ini kan didukung oleh pasal 30 dari Undang-Undang Dasar itu yang mengatakan bahwa militer itu karena dia berasal dari rakyat, kemudian dia adalah anak revolusi, kemudian militer itu lahir dari dirinya sendiri ya, satu di antara mungkin hanya 4 negara di dunia ini yang militernya itu self-created army, militer yang lahir dari rakyat. Nah, bahkan pengangkatan Panglima Jenderal Sudirman itu kan diangkat oleh para panglima itu sendiri dari satuan Kenil, kemudian dari satuan yang dibentuk oleh Jepang, kemudian dari Laskar Rakyat yang dipimpin oleh Sudirman yaitu Hizbul Wathan. Nah, oleh karena itu menurut saya bahwa pendekatan peran militer di Indonesia itu kan lebih kepada melaksanakan amanat undang-undang itu, yaitu menciptakan perdamaian dunia, kemudian mempertahankan kedaulatan. Kedaulatan itu bisa dicapai melalui itu kesejahteraan. Jadi persis sekali sebetulnya seperti yang menjadi filosofi dari pertahanan modern sekarang, security to promote prosperity. Jadi keamanan itu justru menjadi jaminan, menjadi sarana untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan. Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan usia Panglima tadi, saya pernah berdiskusi langsung dengan Panglima TNI yang lama ya, sama Bu Kony juga, waktu itu sama Bu Kony ya, Panglima yang sebelumnya itu. Kemudian kita berdiskusi, saya sendiri berdiskusi dengan Pak Tito waktu itu sudah menjadi Mendagri, dan saya menanyakan mengkonfirmasi pernyataan dari Panglima Hadi Cahyanto pada saat itu bahwa Kapolri pada saat itu bersama TNI secara kolaboratif mendorong pemenuhan usia TNI, usia pensiun TNI menjadi 58 itu. Dan semangat yang ada di balik itu adalah bahwa dengan perpanjangan masa pensiun TNI akan meningkatkan kinerja, dan antara TNI Polri itu sama gitu. Jadi Polri usia pensiunnya sama dengan usia pensiun yang ada di TNI. Nah,
Yang ingin kita kembangkan di sini adalah bahwa militer itu kan pada masa reformasi, pada era demokrasi itu dia menjadi alat negara, menjadi alat profesional, dan meskipun mereka sistem secara nature militer kita adalah self Praetorian Army ya, militer yang lahir dari revolusi nasional ya, kita sama dengan Aljazair, sama dengan Vietnam ya, dan beberapa negara yang lainnya yang memang semangat militernya itu lebih kepada total defense gitu. Jadi karena itulah mengapa militer kita itu belum ada sejarah melakukan kudeta. Tapi tentu saja potensi kudeta itu tetap ada seiring dengan mungkin ancaman atau tantangan yang berubah dari waktu ke waktu. Tapi yang ingin kita pastikan di sini adalah bahwa kehadiran militer itu adalah sumber daya nasional yang bisa dikerahkan atau digerakkan oleh sipil, oleh presiden, dan melalui dukungan parlemen. Misalnya dalam konteks terorisme. Nah, terorisme itu di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 dikatakan peran TNI dimungkinkan. Tapi penggunaan peran TNI itu kan harus menunggu Anpres, Kepres ya, peraturan turunan yang akan menjelaskan bagaimana proses rule of engagement di dalam penggunaan tentara di dalam operasi penanggulangan terorisme. Sehingga menurut saya bahwa kita yang menarik di Indonesia ini, TNI itu ingin selalu menjadi bagian dari rakyat melalui apa? Melalui itu dia ikut serta dalam menciptakan keamanan dalam negeri. Tadinya kan melalui Undang-Undang Keamanan Nasional, bahwa di Undang-Undang Keamanan Nasional itu dimungkinkan TNI itu bisa dilibatkan dalam operasi keamanan dalam negeri yang secara real itu sudah ada APTER sekarang. APTER itu aparat teritorial, di mana ada Kodam, Kodim sampai kepada Babinsa. Nah, filosofinya adalah dia ikut membantu TNI sebagai garda terakhir di dalam menjaga lingkungan ini. Kenapa? Karena memang seperti yang dikatakan oleh Pak Remi Jatriakudu dulu, kalau kita ini ada ancaman perang, maka kekuatan rakyat itu berubah menjadi kekuatan militer. Makanya kemudian ada yang menjadi visi Menteri Pertahanan Prabowo ya. Itu kan ada dua, ada industri pertahanan di satu sisi, yang kedua adalah bela negara. Nah, di dalam bela negara ini ya sekarang ya memang udah ada sekian puluh ribu pasukan cadangan ya yang sudah dilatih dan sudah terlatih, dan pada saat terjadi perang itu bisa diberdayakan untuk kepentingan pertahanan. Nah, bahkan polisi itu ada teman saya menulis tentang bagaimana perbantuan Polri di dalam operasi militer perang, dan itu kebetulan menjadi salah satu paskap atau tugas akhir terbaik di Sesko TNI, itu dari polisi. Nah, sekarang jadi Kapolres Jakarta Pusat ya, Mas Susatyo ya. Nah, yang ingin kita lihat secara khusus dalam konteks sistem pertahanan nasional Indonesia adalah kita jelas berbeda dengan sistem pertahanan Israel yang ofensif ya, bahkan sangat agresor. Militer Israel itu diciptakan untuk menghadapi ancaman yang datang dari negara-negara di Teluk, di negara-negara di Arab, yang sejak awal negara Israel berdiri itu sudah langsung ancaman, menjadikan Israel itu sebagai ancaman utama, dan mereka menuntut itu untuk dibubarkan. Nah, sehingga filosofi dari pertahanan Israel ini menjadi pertahanan yang didedikasikan untuk menghadapi ancaman yang sangat nyata di sekitar negara Teluk. Nah, yang kedua adalah
eh, ada juga sistem pertahanan yang bersifat preemptive strike ya. Ini dialami oleh sistem pertahanan Amerika Serikat dan waktu pandemi itu kan menjadi perdebatan ya. Siapa yang pertama kali menggunakan wabah penyakit sebagai senjata. Nah, kita mempelajari misalnya ada namanya revolusi militer generasi ke-6. Nah, di dalam revolusi militer generasi ke-6 ini penggunaan senjata itu bukan lagi senjata konvensional, itu sudah senjata biologi. Wabah penyakit itu menjadi sarana untuk menaklukkan lawan. Jadi cukup disebarkan penyakit menular, negara lawan itu akan menghadapi ancaman militer secara tidak langsung. Nah itu makanya pandemi kemarin kita sebagai komunitas yang belajar pertahanan itu kita sebut sebagai perang generasi ke-6 dengan menggunakan pandemi atau wabah penyakit mikroba itu ada, itu bagian dari ketika operasi Amerika Serikat di Teluk ya, di Irak, di beberapa negara di situ sudah menggunakan metode ini. Nah, sebetulnya apa yang menjadi ancamannya apa sekarang ini apa di dalam konteks sistem pertahanan Indonesia? Nah, pertama memang sistem pertahanan kita diarahkan untuk menjaga sistem pertahanan kita yang rentan karena dia berada di dalam silang ya, posisi silang. Yang di dalam posisi silang itu di dalam istilah sistem pertahanan itu ada kutukan silang, apa istilahnya? Ini kan dua samudra, kemudian di dalam persimpangan ini semua kekuatan dunia itu akan menggunakan alur itu. Dan karena itu dia kita menjadi sangat rentan terancam. Sehingga memang apa yang saya setuju dengan yang dikatakan Bu Koni itu poros maritim dunia itu menjadi satu keniscayaan ketika sebagian besar wilayah kita adalah laut pulau gitu ya. Bahkan dia mengatakan di dalam salah satu bukunya dulu adalah bahwa kalau di laut itu dijaga oleh kapal induk, misalnya kita memiliki 3-6 kapal induk, maka kekayaan laut yang sangat besar itu bisa mencukupi untuk operasional, bahkan untuk membiayai atau membeli ini. Kalau pencurian ikan, kemudian kekayaan laut itu bisa dijaga dengan baik dari pengaruh asing, dari pencurian dari pihak asing, maka potensi kita untuk mendapatkan sumber kelimpahan di dalam sumber daya alam di laut itu sangat besar. Itu saya sangat setuju. Tapi kalau kemudian misalnya Bu Koni mengatakan ini kita akan mengubah sistem pertahanan itu menjadi TNI menjadi angkatan perang. Mungkin yang perlu kita kaji adalah bahwa di dalam filosofi pertahanan itu kan kita kan pertahanan negara. Berarti nation defense gitu. Nah, nation defense ini berbeda dengan angkatan perang. Karena filosofinya itu di bidang politik TNI itu dia adalah politik negara, di bidang pertahanan dia adalah pertahanan negara sekaligus pertahanan bangsa. Nah, karena dia di dalam mempertahankan bangsa, ya kita bisa mengkaji misalnya dari kenapa Soekarno dulu mengusulkan adanya Lemhanas. Lemhanas itu kan national resilient. Artinya ketahanan dalam pengertian ketahanan politik, ketahanan ideologi, ketahanan pangan, baru kemudian ketahanan konvensional itu, ketahanan ideologi, keamanan dan pertahanan bagian terakhir. Artinya apa? Bahwa mungkin ini yang menyebabkan dalam konteks dia sebagai pertahanan, ketika terjadi kelangkaan pangan, ya mungkin kemudian menjadi wajar kenapa bukan Menteri Pertanian yang melakukan food estate, tapi Kementerian Pertahanan kan ada kaitan dengan
keamanan negara, keamanan negara, stabilitas negara. dalam pengertian food security gitu. Dan food security itu memang sudah menjadi program PBB kan. Jadi artinya bahwa negara itu terancam kalau orang lapar. Nah, itu akhirnya itu bukan lagi menjadi secara kondisi normal, itu menjadi tugas dari Kementerian Pertanian. Tapi ketika dia menjadi kelaparan itu menjadi sebuah ancaman yang kemudian membuat orang berontak karena lapar, itu sudah menjadi pertahanan, menjadi ancaman pertahanan. Dan itu sifatnya dari dalam. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya itu adalah sebuah angkatan perang saja, maka ketika dia berada di ranah sipil, nah itu akan menjadi soal. Jadi mungkin apa yang dibayangkan Bu Kony itu mungkin untuk sistem pertahanan dengan mengukur negara-negara yang state powernya kuat, ya, misalnya Amerika Serikat kan, kalau kita ingin menjadi negara adidaya kan harus ada dua yang unggul kan, unggul di bidang pertahanan, unggul di bidang ekonomi. Dan Israel itu meskipun negara satu titik dari kita ya, kalau kita lihatnya dia itu negara sangat kecil, tapi dia memiliki sistem pertahanan yang sangat besar ya, kalau diukur dari negara dia yang kecil. Jadi makanya kemudian ketika Bu Kony membandingkan antara Indonesia negara besar, tapi sistem pertahanannya cuma berapa persen sekarang ininya military spendingnya ya, yang bisa dipakai oleh militer. Nah sekarang dengan adanya industri pertahanan, kemudian ada kemudian anggaran pertahanan dinaikkan untuk multi years, itu kemudian dikumulatifkan menjadi 1.000 lebih miliar gitu kan. Yang ini kemudian menjadi kritik Bu Kony pada saat itu. Tapi mungkin menurut saya karena Kementerian Pertahanan itu sifatnya menjadi instrumen untuk mengimplementasikan misi negara di bidang pertahanan secara strategik, maka barangkali 3 matra di bawah Kementerian Pertahanan ini harus menyusun program-program pertahanan yang dapat mengisi gitu. Jadi pengisian program pertahanan itu, perencanaan pertahanan tidak harus berbasis kepada analisa ancaman nyata. Ya dulu kan kita ketika Natuna terancam oleh negara lain, kalau nggak salah Cina atau ada negara lain sekitarnya waktu itu, maka kemudian baru kali itu terjadi pembelian senjata tanpa ada perencanaan sebelumnya. Nah artinya itu mengindikasikan bahwa kita mengandalkan sistem perencanaan pertahanannya itu berbasis kepada ancaman yang nyata, military surprising. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat dari sebagian besar dari ancaman itu adalah ancaman non militer dalam segala bentuk, ini termasuk kelangkaan pangan itu kan ancaman non militer, hutan terbakar itu kan ancaman non militer, digital drone segala macam, ini kan artinya mayoritas ancaman itu sudah bersifat militer, non militer. Nah oleh karena itu dulu saya pernah diskusi dengan wakil ketua Komisi 1 ya, udah meninggal si Pak Yod, saya lupa udah lama sekali ya, tapi intinya itu adalah bahwa TNI kita itu kesulitan menyusun sistem anggaran pertahanan yang konkret ketika penentuan ancaman-ancaman di luar ancaman yang bersifat ancaman yang datang dari luar negeri itu kemudian agak sulit untuk membuat sistem perencanaan yang bersifat komprehensif. Nah, oleh karena itu menurut saya kata kuncinya di dalam konteks sistem kebijakan pertahanan dan termasuk di dalamnya adalah sistem anggarannya adalah bahwa kita harus sepakat dulu bahwa apakah untuk membangun negara ini
kalau negara dengan pendapatan sedang seperti sekarang, nah rasio dari GDP yang bisa digunakan untuk kepentingan pertahanan keamanan berapa? Nah, karena kita belajar dari misalnya Pakistan itu negara yang pendapatan menengah ke bawah, tapi military spendingnya, penggunaan anggaran militernya sangat besar, sehingga mau tidak mau tergantung pada dukungan negara barat. Nah, sehingga mungkin kita kalau misalnya rasio pendapatan negaranya meningkat, gitu ya, maka yang bisa diinvestasikan untuk kepentingan pertahanan itu berapa? Dengan asumsi bahwa security to promote prosperity tadi, bahwa pertahanan ini akan menjamin investasi dan membuat negara kondusif untuk membuat sistem yang memungkinkan seluruh sumber daya nasional itu bisa bekerja dengan baik manakala negara itu bisa dipertahankan dengan baik gitu. Nah, itu yang dialami misalnya oleh Amerika Serikat gitu. Misalnya kenapa dia dunia itu bisa dikatakan dia masih leading sampai 40 tahun ke depan, sampai 20 tahun depan, karena dia ingin fokus kepada peran dia di dalam sistem pertahanan global. Sementara untuk kepentingan pertahanan ekonomi global, dia sudah menganggap Cina itu lebih unggul daripada Amerika Serikat. Mungkin teknologi dan pertahanannya Amerika Serikat tetap yang terdepan. Nah, jadi mungkin menjadi pelajaran ketika saat ini banyak terjadi perang ya di Timur Tengah, itu kan sudah diramalkan sebelumnya setelah ditinggal oleh Amerika Serikat, sekarang sudah masuk kepada zona perang. Sebelumnya Ukraina sama Rusia. Dan yang lebih terancam lagi sebetulnya adalah Laut Cina Selatan, karena konflik di Laut Cina Selatan tadi Indonesia tidak termasuk, tapi di dalam penentuan Laut Cina Selatan yang ditentukan secara unilateral oleh Cina sekarang, itu sudah masuk sejumlah wilayah Indonesia, itu Natuna dan di sekitar Natuna. Dan dianggap masuk wilayah Cina ya. Iya, di dalam itunya. Nah, karena itulah menurut saya satu prasyarat yang bisa kita lakukan adalah ya bukan saja mengandalkan kerjasama yang bersifat satu pihak, tapi mungkin seperti filosofi dari sistem politik luar negeri kita, dia bebas aktif, di mana berada di semua kekuatan yang ada, sehingga pada saatnya itu bisa diberdayakan untuk kepentingan pertahanan yang bersifat menyeluruh atau pertahanan semesta. Baik, terima kasih infonya Pak Sikra. Nanti kita akan lanjutin untuk memperdalam tentang geopolitik ini. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.